Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam membaca kitab At-Tibbun Nabawi dan pendahuluannya oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Abdul Wahid Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Akhir pembahasan kita, pemaparan kisah Nabi Ayyub alaihi salam, yang di dalamnya kita mendapatkan banyak pelajaran yang sangat berharga, dan telah kita ingatkan satu pelajaran yang sangat berharga itu adalah kisah itu menjadi ilmu bagi kita untuk menguatkan kita saat menghadapi musibah. Kisah itu menuntun kita untuk memiliki teladan dalam menghadapi musibah. Sebelum kita lanjut, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam disebutkan dalam Al-Quran setidaknya 4 kali. 4 kali dalam 4 surah. Kami akan bacakan 2 surah dan di sana agak diurai sedikit dalam beberapa ayat singkat. Yang pertama dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lah fakashafna ma bihim min dur
Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Dalam surah Al-Anbiya, namanya Al-Anbiya, surah para nabi. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sebut banyak sekali nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya wa Ayyubah ini. Dan ingat Ayyub idnada rabbahu, ketika Allah singkat kisah Nabi Ayyub, yaitu ketika nada, dia menyeru, berdoa rabbahu, kepada Rabbnya, anni massaniyaddur, sungguh saya ya Allah telah tertimpa ad-dur, bahaya, beragam penyakit, musibah, wa anta arhamur rahimin, sementara engkau adalah yang paling merahmati dari semua yang merahmati. Fastajabna lah. Lihat lanjutannya. Fastajabna lah. Maka kami pun mengabulkan permintaannya. Fakashafna ma bihi min dur. Kami singkap, kami angkat apapun yang menimpa beliau berupa dur, sakit, musibah itu. Wa atainahu ahlahu, dan kami beri keluarganya, kerabatnya, wa mithlahum ma'ahum, dan yang semisal mereka bersama mereka, rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra, dan peringatan, lil abidin, bagi para hamba, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah Nabi Ayyub dalam surah Al-Anbiya ini. Singkat tapi padat, menyebutkan doa Nabi Ayyub dan pengabulan doa, menyebutkan kondisi Nabi Ayyub serta hikmah dari musibah yang menimpa. Dalam tafsir Muyassar, tafsir Muyassar ini tafsir muasir para ulama zaman ini, yang dikarang oleh banyak ulama, kumpulan penafsiran yang dikarang oleh banyak ulama. Mereka rahimahumullahu ta'ala berkata, wadhkur ayyuhar rasul abdana Ayyub idh ibtalainahu bidur wa saqam azim fi jasadi wa faqdi ahlihi wa mali wa waladi fasabara wahtasab wa nada rabbahu azza wa jal anni qad asabani ad-dur wa anta arhamur rahimin fakshif anni. Terhadap ayat yang pertama, mereka menafsirkan, ingatlah wahai Rasul. Ingat-ingat, sebut wahai Rasul. Rasul yang dimaksud Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ingat ya Muhammad. Sebutkan, sampaikan ya Muhammad tentang abdana Ayyub, hamba kami Ayyub, ketika kami membalaknya berupa dur. Dur, sesuatu yang menyakitkan, musibah, bencana, sakit, dan sakit yang sangat hebat pada jasadnya.
dan kehilangan keluarga, lenyapnya harta, serta wafatnya turunan-turunan, anak-anaknya pun semuanya meninggal. Dan beliau bersabar mengharap pahala. Ingat ketika dia menyeru kepada Rabb-Nya Azza wa Jal, berdoa bahwa sungguh saya telah tertimpa ad-dur. Wa anta arhamur rahimin, sementara engkau yang maha merahmati dari yang merahmati. Maka singkaplah, lenyapkanlah, singkirkanlah ad-dur itu dariku. Di ayat selanjutnya, fastajabnalah, maka kami pun kabulkan, dan seterusnya. Mereka mengatakan, fastajabna lahu du'a'ah wa rafa'na anhul bala wa radadna alaihi ma faqadah min ahl wa walad wa mal mudha'afa fa'alna bihi dhalika rahmatan minna liyakuna qudwatan likulli sabirin 'alal bala rajin rahmata rabbih abidin lah. Lihat penafsirannya. Maka kami pun mengabulkan doanya. Kami lenyapkan bala darinya. Kami kembalikan apa yang hilang darinya berupa keluarga, turunan, harta berlipat-lipat dikembalikan. Kami lakukan semua itu sebagai rahmat besar dari kami, supaya menjadi teladan bagi setiap orang yang bersabar dalam menghadapi bala. Menjadi teladan agar supaya orang senantiasa mengharap rahmat Tuhannya, dan menjadi teladan bagi abid, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dan dalam penafsirannya terungkap bahwa penderitaan beliau ad-dur, Nabi Ayub hanya singkat dengan kalimat anni massaniyad-dur. Wahai Rabbku, sungguh ad-dur telah menimpa saya. Pakai alif lam. Dararnya ini beragam. Keluarga, kerabat, anak-anak, turunan, harta lenyap. Belum lagi jasadnya beliau alaihi salatu wassalam. Lihat penderitaan ini. Saat Allah hilangkan, kabulkan doanya, fastajabnalah, maka kami kabulkan. Fakashafna ma bihi min dur. Kami lenyapkan. Dur apapun, bahaya apapun. Wa atainahu ahlahu, dan kami beri lagi keluarganya. Diberi lagi keluarga yang baru. Berarti hilang keluarga. Yang sisa seorang istri yang disebutkan dalam hadis. Itu pun istrinya sempat goyang. Nanti di kisah selanjutnya dalam surah Sad, Nabi Ayub mengucapkan kalimat untuk menghukum istrinya karena pelanggaran itu.
Wa mithlahum ma'ahum. Kami beri keluarganya dan yang semisalnya bersamanya. Jadi diberi, kemudian diberi semisalnya. Berarti berlipat. Itu penafsirannya. Makanya penafsirannya diberi berlipat-lipat. Keluarganya semakin banyak, turunannya semakin banyak, hartanya semakin banyak, jasadnya berlipat. Kalau yang disebutkan dalam hadis apa? Jasad dan harta. Disebutkan dalam hadis. Jasadnya kembali berlipat, lebih kuat, lebih indah, lebih gagah, lebih sampai istrinya tidak mengenalnya. Kalau hartanya berlipat sampai tempat penampungan makanannya Allah kirim awan. Satu tempat awannya mencurahkan emas, tempat yang lainnya perak. Berlipat dikembalikan. Jadi ayat Al-Quran singkat, tapi kandungannya sangat luas, menjelaskan makna kisah itu. Ketika Allah menyebutkan dikabulkannya hal itu, lihat, kami beri, dikabulkan, kami kabulkan, kami beri begini, rahmatan min indina. Allah mengatakan rahmatan min indina, sebagai rahmat dari kami. Ini hikmah. Jadi bala supaya turun rahmat yang berlipat. Rahmatan datang dalam bentuk nakirah, menunjukkan luasnya, besarnya rahmat itu. Diistimewakan lagi dengan kalimat min indina, dari sisi kami. Di akhir ayat Allah sebutkan hikmah lain, wa dzikra, wa dzikra. Wa dzikra. Dzikra sesuatu yang mengingatkan, sebagai pelajaran. Lil abidin, al abidin, orang-orang yang beribadah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingatkan di pertemuan sebelumnya, makna dari makna dzikra. Kisah itu jadikan dzikra. Jadikan sesuatu yang bisa mengingatkan kita. Kita ingatkan ya. Ayat Al-Quran singkat sekali tetapi langsung mengungkap banyak hikmah. Rahmatan, rahmat besar, luas. Min indina, yang sangat istimewa. Hikmah di balik bala. Bala Allah turunkan untuk turunnya rahmat yang lebih. Semakin hebat balanya, rahmatnya akan semakin besar. Semakin mengerikan balanya, semakin tidak tertahan, berarti semakin dekat. Semakin dekat. Itu rahmat. Lihat semakin dekatnya dalam kisah itu gimana? Semuanya sudah. Yang terdekat gugur lagi. Istrinya pun goyang. Semakin luar biasa tekanan. Tapi justru semakin dekat. Pertolongan segera datang. Ini hikmah besar. Bala turun guna turunnya rahmat. Kenapa Allah sebutkan di sini?
setelah Allah paparkan dalam 2 ayat kisah Ayub. Bagaimana penderitaan Nabi Ayub, Allah sebutkan satu kondisinya saja saat dia sudah berdoa. Doa yang betul-betul menunjukkan keluar biasaan doa. Itu kondisi yang paling gawat sudah. Hamba betul-betul merengek sehebat-hebatnya sudah. Turun balasan, berlipat-lipat pembalasannya. Di akhir kisah Allah sebutkan rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. 2. Pembalasan semua itu kisah ini dan begini-begini dengan balas-balas. Rahmatan min indina, sebagai rahmat besar dari kami. Dalam Al-Quran untuk jadi pelajaran bagi kita. Ini kisah Nabi dan Rasul diungkap untuk jadi ilmu. Allah turunkan musibah. Ini teladan Nabi dan Rasul. Berapa tahun ini? Nabi Ayub hanya ungkap, anni massaniyad-dur. Wahai Rabbku, ad-dur tidak disebut, tidak terurai secara lengkap juga ya. Tapi kalimatnya melingkup semua. Sementara engkau yang paling merahmati dari semua yang merahmati. Dikabulkan. 18 tahun dalam penderitaan yang sangat. Untuk apa? Terwujudnya rahmatan min indina. Rahmatan min indina. Rahmat besar dari kami. Nabi Ayub tahu? Coba saya tanya, Nabi Ayub tahu bahwa musibah yang menimpa beliau belasan tahun, bertahun-tahun sampai belasan tahun ini akan melahirkan rahmat? Hah? Hah? Dari mana kita tahu bahwa Nabi Ayub tahu? Hah? Lihat doanya. Apa yang dia bilang dalam doanya? Wahai Rabbku, saya tertimpa ini anni massaniyad-dur. Terus kalimat selanjutnya apa? Wa anta arhamur rahimin. Kenapa bukan nama Allah yang lain? Sementara engkau yang paling merahmati dari semua yang merahmati. Dia tahu rahmat Allah ada di balik ini. Dalam penderitaannya dia ungkap, saya menderita ya Allah, tertimpa. Engkau, sementara engkau yang paling merahmati. Kenapa diungkap? Ada rahmat besar. Ini pelajaran besar. Meraih rahmat Allah yang sangat luar biasa di balik musibah. Wa dzikra, dan sebagai dzikra, peringatan, pelajaran, teladan lil abidin, bagi al-abid. Perhatikan kalimat al-abidin, orang yang beribadah. Berarti apa? Kondisi makhluk seseorang sebagai hamba Allah itu yang bisa melihat pelajaran di balik musibah. Kalau ada orang yang rajin sholat, rajin beribadah, rajin ini, kemudian tidak mampu bisa melihat, berarti ibadahnya masih kacau. Sebab Allah tegaskan, musibah yang menimpa Nabi Ayub kemudian terus singkap, diganti dan seterusnya sebagai rahmat dan sebagai apa? Dzikra, ilmu besar, pelajaran lil abidin, bagi para abid, untuk orang-orang yang beribadah. Berarti orang kalau benar ibadahnya pasti apa? Akan memberi kekuatan untuk melihat
musibah itu ada dzikrah, ada pelajaran. Hadits sebelumnya, wala yazalul bala wa ma zalal bala bil abdi, kalimat hamba disebut. Terus menerus bala menimpa hamba hatta yamshi ala dhahril ard wa laysa alaihi khati'ah, agar supaya dia akhirnya berjalan di muka bumi tanpa apa? Tanpa kesalahan. Perhatikan kalimat wa ma yazalul bala'u bil abdi, kalimat hamba yang disebut. Terus menerus bala menimpa hamba. Di sini Allah tegaskan keberadaan seseorang sebagai abidin, orang yang beribadah menghambakan diri kepada Allah, yang bertauhid, itu bisa melihat dalam kisah Nabi dan Rasul, dalam bala yang menimpa mereka terdapat dzikra, pelajaran. Apalagi mana dzikra? Lihat penafsirannya, terdapat keteladanan. Sesuatu yang mengingatkan sebagai teladan. Dalam penafsiran disebutkan dzikra lil abidin, lihat, supaya menjadi teladan bagi orang yang bersabar terhadap bala dan bagi orang yang mengharapkan rahmat Tuhannya, serta bagi mereka yang beribadah kepada Allah, yang bersabar, mengharap dan beribadah. Jadi mau bersabar, iya, ambil ilmu ini. Pastikan rahmat Allah di balik bala. Dan ambil ilmu ini jadi dzikrah, sesuatu yang mengingatkan kita, menuntun kita. Dan kekuatan hamba untuk menjadikan hal itu sebagai pengikat, itu kembali kepada kehebatan dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keluar dari apa yang banyak menimpa orang-orang yang senantiasa mau beribadah kepada Allah, beribadah tapi tanpa dasar ilmu. Justru tidak bisa mengambil pelajaran di balik musibah, mengenteng-entengkan musibah. Banyak orang mengenteng-entengkan musibah. Kondisi orang-orang yang terlihat luar biasa ibadahnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Sementara ayat ini mengungkap abidin yang diakui oleh Allah sebagai hamba Allah yang benar ibadahnya, mampu mengambil peristiwa bala sebagai pelajaran. Ibadah kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kekuatan untuk melihat keajaiban, keluar biasaan di balik musibah, melihat rahmat. Bahkan kita sudah ungkap, ya pernah diungkap di khutbah Jumat. Salah satu hasil besar, manfaat besar dari musibah adalah semakin lahirnya penghambaan, ketulusan, ketauhidan. Dan hasil itu, jangankan seorang muslim yang bertauhid, hamba Allah yang sebenarnya, orang musyrikin saja dalam kondisi gawat menghadapi musibah mampu mewujudkan penghambaan yang ikhlas di atas tauhid, tapi sesaat saja, saat gawat saja. Fa idza rakibu fil fulk,
Tak kala mereka orang musyrikin di atas perahu. Angin kencang, ombak besar. Digambarkan dalam Al-Quran, wa ghasyiyahum mauj. Perahu ini dilingkup oleh gelombang seperti awan. Apa yang dilakukan oleh orang musyrikin dalam menghadapi musibah yang sangat mengerikan ini? Da'awullah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tauhid kan? Jadi hamba dia dalam kondisi seperti itu. Bagaimana peristiwa mengerikan ini menuntun, mengharuskan orang musyrikin untuk jadi hamba Allah. Tapi dasar orang musyrik, falamma najjahum ilal bar, tak kala Allah selamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, kembali menjadi musyrik. Seorang muslim saat dapat musibah, penghambaannya semakin hebat, betul-betul meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah, tidak menengok lagi yang lainnya. Dan selanjutnya peristiwa itu dikra, jadi pelajaran besar dalam penghambaan selanjutnya. Itu dia perbedaan. Dan di antara penghambaan yang sangat luar biasa, yang pasti segera muncul saat turunnya musibah, penghambaan doa. Itu yang Allah sebut dalam kisah Nabi Ayub. 2 ayat Allah paparkan kisah Nabi Ayub dalam surah Al-Anbiya. Satu saja, satu cuplikan kehidupan Nabi Ayub yang diungkap. Padahal 18 tahun ini. Satu saja. Satu kondisi ini saja yang diungkap. Saat Nabi Ayub berdoa. Wa ayyuba. Lihat awalnya. Wa ayyuba. Ingat Muhammad. Ada Nabi Allah Ayub. Ingat-ingat kisahnya. Apa kisahnya? Allah sebut satu saja kisahnya. Dalam 18 tahun penderitaannya. Satu saja Allah sebut. Itnada rabbahu. Ketika dia menyeru kepada Rabbnya, meminta kepada Rabbnya. Itu saja. Ketika berdoa. Untuk mengingatkan apa? Mengingatkan ibadah doa. Yang kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, laisa syai' akrama 'ala Allah minad du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah mengalahkan doa itu. Berarti turunnya musibah, Allah apa? Inginkan hamba langsung mewujudkan ibadah termulia, doa. Saking hebatnya ini doa, mulianya, gampangnya dia, praktis. Sampai orang musyrikin pun langsung bisa mewujudkannya. Da'awullah, berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Bukan sekedar berdoa, tapi mukhlishina lahuddin. Langsung Allah sifati kondisi orang musyrikin saat itu bisa ikhlas. Ikhlas betul. Itu faedah daripada doa musibah. Allah turunkan musibah supaya apa? Jangan berfikir. Fokus kepada Allah. Mengharap kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Hikmah di balik musibah. Supaya kita semakin nikmat meminta berdoa kepada Allah. Ketika doa semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat, sampai ke dalam kondisi betul-betul merendah, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semakin Allah cintai. Puncak kedahsyatan doa itu melahirkan kemuliaan tiada tandingannya dan pengabulan. Fastajabnalah. Garis bawahi, di antara kedahsyatan doa saat gawat, dan ini satu dari obat kenabian
dalam menghadapi musibah? Berdoa. Berdoa. Doa itu obat musibah. Ini diungkap. Musibah besar menimpa Nabi Ayub, Allah hanya ungkap satu saat berdoanya. Berkata, Allah hanya ungkap jalan keluarnya dari musibah itu. Obat dari musibah itu berdoanya. Dan doa, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Lihat doa terhadap musibah. Bala yang turun. Itu 3 keadaan. Bala turun, doa, hadapi dengan doa. Kalau doanya kuat, maka bala tidak turun, terhempas, selamat. Kondisi kedua, bala turun, doanya berimbang. Selama dia bisa pertahankan doanya, berarti tetap selamat dari bala. Kondisi ketiga, bala turun dan dia berdoa, tapi doanya lemah, bala tetap turun, menimpa dia. Hanya dalam kondisi ketiga ini doa tetap bermanfaat. Kalau ada yang lempar batu, mana yang lebih enak? Kena langsung atau batunya melewati triplex dulu baru kena? Mau kena langsung atau melewati triplex dulu? Ngapa Bapak Sri? Lebih penting. Ini ilmu memahamkan kepada kita doa. Doa adalah jalan keluar dari musibah terhebat. Dalam semua keadaannya bermanfaat. Ketika doa kuat, betul-betul lenyap. Ketika doa berimbang, selamat. Ketika doa lemah, mengurangi. Tetap bermanfaat. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Lagi pula, kisah 18 tahun Nabi Ayub ini, Allah hanya sebutkan saat berdoanya. Dan kehebatan doa ditentukan dalam kondisi hamba. Saat kondisi hamba semakin menyakitkan, itu tergambar dalam doa Nabi Ayub. Sebab dia ungkap, "Anni, sungguh saya Allah." Dia ungkap dirinya sudah, merengek sudah kepada Tuhannya. Berarti apa? Kondisi gawat sudah. Apalagi kondisi yang mengantar doa cepat terkabulkan, hebat. Nama-nama Allah yang dia gunakan dalam doa. Di sini Nabi Ayub gunakan nama apa? Rabbi, wahai Rabbku. Rabb. Dan kalau Nabi dan Rasul yang menggunakan kalimat Rabb dalam doa, itu rububiyah khusus yang main. Khususnya khusus. Beda kalau sekedar orang musyrikin yang bilang, wahai Rabb. Orang musyrikin hanya tergambarkan apa? Wahai yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur alam semesta, yang di tangannya segala sesuatu, yang rezeki, yang selamat tidaknya, dan seterusnya. Rububiyah umum saja. Tapi kalau hamba Allah, bukan sekedar itu. Wahai Rabbku, yang mengatur saya sehingga saya bisa beriman. Lebih dekat kepada Allah. Yang mengatur saya sehingga saya bisa taat. Lebih dekat kepada Allah. Yang mengatur saya sehingga, bahkan makna Rabb sampai masuk. Wahai Rabbku, yang saya sangat yakin dia yang turunkan musibah kepada saya karena rububiyahnya yang sangat indah, ada rahmat besar di balik ini. Dia ungkap itu. Itu kalimat wahai Rabbku lebih dalam lagi. Nabi dan Rasul lebih dalam lagi. Itu penggunaan kalimat Rabb dalam berdoa itu penentu. Penggunaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dalam penentu. Dan di antara nama yang sangat hebat dalam berdoa, apalagi saat tertimpa bahaya, ingat rahmat Allah. Wa anta arhamur rahimin. Ini yang diungkap Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Kisah kedua dalam surah
yang kita baca sebagian sebelumnya dalam surah Sad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur abdana Ayyub." Ingat hamba kami Ayyub. Kalau di sini langsung sebut abdana. Kalau tadi wa Ayyub, Ayyub. Di sini disebutkan hamba kami. Itu penghambaan khusus istimewa. Idnada rabbahu. Di sini ini juga ditegap. Ketika dia meminta kepada Rabbnya, anni massaniyas syaitan binusbi wa adab. Lain lafadznya. Kalau tadi anni massaniyat dur, sungguh dor menimpa saya. Kalau ini diurai. Ingatlah hamba kami Ayyub dalam penderitaan musibah yang menimpanya. Dia berdoa, sungguh telah menimpa saya as-syaitan binusb. Syaitan menimpakan kepadanya nusb, kepayahan, wa adab, penderitaan. Akhirnya turun rahmat Allah dari doa itu. Urkud birijlik, hentakkan kakimu. Hadza mughtasalun baridu wa syarab. Ini, hentakkan kakimu, keluar air, tempat minum, jadikan minum dan mandi dan minuman. Lihat, disebutkan sebab sembuhnya. Kalau tadi tidak disebutkan langsung disebutkan kami terima dan kami hilangkan semuanya. Kalau di sini disebutkan sebab sembuhnya. Disebutkan sebab sembuhnya. Hentakkan kakimu, keluar air, jadi tempat mandi dan minuman. Terus wa wahabna lahu ahlahu, dan kami anugerahkan untuknya keluarganya. Wa mithlahum, dan yang semisalnya, sebab berlipat, ma'ahum, bersama mereka. Rahmatan minna, rahmat dari kami. Wa dzikra liulil albab, dan dzikra, pelajaran besar, liulil albab. Sama. Kalau tadi rahmatan min indina, rahmat dari sisi kami. Ini rahmat dari kami. Yang takdirkan kamu dapat kami. Dan rahmat itu betul-betul cinta kami kepadamu, kemuliaannya sangat besar dan seterusnya. Wa dzikra, dan pelajaran liulil albab. Kalau tadi dzikra lil abidin, pelajaran bagi apa? Para hamba yang beribadah. Kalau di sini disebutkan sifat lain, dzikra, pelajaran li, untuk ulil albab, orang-orang yang memiliki lub, fikiran yang paling bersih, paling jernih. Berbeda? Tidak berbeda. Untuk memahamkan kepada kita bahwa hamba yang sebenarnya, hamba yang memiliki ilmu. Penghambaan yang benar, yang di atas ilmu. Ini yang memberi kekuatan, mampu melihat pelajaran, bisa mengambil hikmah. Setelah itu Allah berfirman, wa khudh bi yadika dhikhsan fadrib bihi wa la tahna. Ambil dengan tanganmu dhikhs, kumpulan. Fadrib bihi, pukul dengannya, wa la tahnat. Jangan kamu ingkar, batalkan ucapanmu, sumpahmu. Inna wajadnahu sabira, sungguh kami betul-betul melihat Ayyub alaihi salatu wassalam sebagai hamba yang bersabar. Ni'mal abdu innahu awwab, sungguh dia adalah hamba yang terbaik, sungguh dia awwab, senantiasa kembali kepada Tuhannya. Senantiasa kembali kepada Tuhannya. Ini menjelaskan kisah istri Nabi Ayyub alaihi salam. Ada pelanggaran membuat Nabi Ayyub mengeluarkan kalimat ingin menghukumnya.
Disebutkan 100 kali hukuman, pukulan karena pelanggarannya. Allah karena rahmatnya ini Nabi dan Rasul, jangan janjimu, sumpahmu menghukum tetap harus tegakkan. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dijadikan cara penegakannya bukan dicambuk sampai 100 kali, tapi dikumpul kayu-kayu kecil kumpul jadi 100, kayak sabu ini kumpul jadi 100, pukul 1 kali. Selesai. Jadi tegakkan, tetap ditegakkan hukumannya, tapi di atas rahmat. Bisa antum gambarkan, lihat penderitaan Nabi Ayub sampai terhadap istrinya pun sampai mengeluarkan kalimat itu ingin menghukumnya. Tapi Allah tegaskan, inna wajadnahu sabira. Sungguh kami jumpai dia betul-betul sangat sabar. Ini sabira. Kenapa disebutkan kalimat sabar di sini? Itu langsung pembahasan kita. Hikmah di balik musibah, lahirnya kesabaran. Hikmah di balik musibah, lahirnya penghambaan. Hikmah di balik musibah, lahirnya hamba yang senantiasa mengharapkan rahmat. Hikmah di balik musibah, lahirnya keyakinan bahwa ini adalah rahmat besar. Hikmah di balik musibah, semakin mantapnya ibadah iyab. Nikmat innahu awwab. Sungguh Ayub itu awwab. Awwab itu hamba yang senantiasa kembali, sadar. Terus meminta, terus kembali, terus kembali. Baik. Ini sedikit tambahan dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Bahwa di balik kisah beliau alaihi salam bukan sekedar menjadi apa? Ilmu untuk memahami hikmah di balik musibah, tapi sekaligus menjadi ilmu untuk mengingatkan kita. Ingat, lihat cara mengingatkan. Lihat metode mengingatkan. Orang yang paling Allah cintai, Allah timpakan penyakit sampai seperti ini akibatnya 18 tahun. Kalau kita lagi sakit, kalau ini saja begini terus, saya baru begini sudah, itu memberi kekuatan. Gimana lagi? Lihat, Nabi Ayub berdoa terus, berdoa. Nabi Ayub akhirnya dapat rahmat berlipat-lipat, harapkan rahmat. Nabi Ayub jadi orang bersabar. Nabi Ayub semakin senantiasa kembali jadi awwab. Jadi di balik kisah Nabi Ayub memahamkan, bukan hanya memahamkan judul bab bahwa Nabi dan Rasul mendapatkan bala, bahkan semakin hebat balanya. Bukan hanya sekedar contoh. Dan bahwa balanya menimpa bala terhadap dirinya, keluarganya, kerabatnya, hartanya. Bukan sekedar memahamkan itu, tapi memahamkan lebih jauh lagi bagaimana menghadapi bala. Doa, ilmu yang benar, memahami hikmah-hikmah di balik bala. Sekian dulu, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita masuk bab selanjutnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.